Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para rasul. Kalian harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka semua makan. Tuhan menghendaki agar gereja senantiasa memberikan makanan kepada murid-muridnya, ada orang-orang Kristen. Makanan macam apa yang dikehendaki Tuhan Yesus? Kita ingat, ketika banyak orang datang kepadanya mengikuti dia, Tuhan mengatakan bahwa aku tahu kalian mencari makanan yang bisa mengenyangkan perut, tetapi ingatlah kalian harus bekerja untuk makanan yang bisa membuat jiwamu hidup kekal, atau makanan yang membuat engkau bisa hidup abadi, atau makanan yang menyelamatkan jiwa kita. Dalam kitab Kejadian kita mendengarkan ada dua hal penting dalam kisah penciptaan. Kisah yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memberikan sebuah kondisi yang memungkinkan manusia untuk bisa hidup. Lalu setelah itu Allah menciptakan manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengelola apa yang diciptakan oleh Allah demi kehidupan dia. Artinya apa? Allah menciptakan segala materi, tanaman, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang, untuk membuat manusia bisa memiliki kehidupan, melangsungkan kehidupannya di bumi. Dalam kisah berikutnya dalam kitab Kejadian 2, dikisahkan bahwa Allah pertama-tama menciptakan manusia, dan bagaimana dia memberikan manusia kehidupan, dia menghembuskan ruah nafas. Lalu baru setelah itu Allah menciptakan yang lainnya, makhluk-makhluk yang lain, tanaman, binatang, dan juga pasangannya. Apa artinya? Artinya bahwa pertama-tama yang bisa menopang kehidupan manusia adalah roh Allah sendiri. Nah, dua kisah kejadian ini mengundang kita untuk semakin mengerti bahwa manusia bisa hidup karena dua unsur. Yang pertama dari apa yang kita diperoleh di muka bumi ini, makanan, minuman, ya, dan segala hal yang secara materi bisa kita konsumsi. Tetapi juga tidak boleh dilupakan yang membuat manusia hidup adalah roh Allah sendiri, yakni rahmat Allah sendiri. Maka untuk bisa hidup, Yesus mengingatkan kamu jangan hanya mencari makanan yang bisa mengenyangkan perutmu, tetapi yang bisa memberi kita hidup abadi. Pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus kita diingatkan bahwa dengan memakan tubuh Kristus secara materi kita menyantap, tetapi lebih dari itu dia memberikan hidupnya, memberikan rahmat kehidupan sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini dan akhirnya memperoleh hidup yang abadi. Dan disitulah justru iman Kristiani yang selama ini kita terima semakin jelas bahwa dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita menerima dua unsur penting dalam kehidupan kita. Yang materi dari bumi ini berupa roti, gandum, anggur, tetapi juga rahmat keselamatan yang dicurahkan Allah melalui hidup Kristus sendiri di Kalvari. Semoga iman kita diteguhkan, semoga kita tidak boros hanya mengurusi makanan dari bumi ini, tetapi kita juga memperjuangkan supaya kita bisa memperoleh santapan surgawi.